وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Hulaifi LC MH, dan yang sama-sama kita hormati yakni Bajang Toya Tangaji. Baiklah, singkatnya hadirin wal hadirah rahimakumullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita dengarkan tausiah yakni dari Al-Ustadz Ahmad Hulaifi LCMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan segenap senior, batur-batur Bajang, teman-teman KKP UIN Mataram hadir pada malam hari ini, pemirsa dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah taala. Nikmat itu kita gunakan untuk amal soleh, bukan untuk amal salah, tapi amal soleh. Bukan untuk amal salah. Maka ini nikmat yang sejatinya tetap tamu ngau ya amun bau. Maka ke depan itu kita tetap semangat dalam melakukan suatu amal soleh yang muntabu nyebutnya arak ke karcis tetap surga. Nah, kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa berlomba dengan orang yang rajin tahajud. Hani tabau umbehi wajib pun bemotas. Apalagi berlomba mungkin sama orang tahajud, mungkin tidak bisa. Tetapi paling tidak kita berlomba untuk tidak mengerjakan dosa salah. Nah, artinya dengan kita mengerjakan amal-amal yang begini, itu bisa untuk ngurangin volume dosa salah kita. Nah, misalnya kalau ini muntah kumpul tadi kan ditabau sih kan, ya, berarti langsung kita enggak ngerjainnya, tidak pada malam hari ini. Nah, maka nikmat yang ini enggak dikasih semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kepada siapa? Tentunya orang-orang yang udah dipilih oleh Allah. Maka ketika udah dipilih oleh Allah taala, tetap menjadi pilihan Allah. Bagaimana caranya? Kita sempatkan diri kita piraluk sejam kurang lebih kan, ya kurang sejam lebih kedek lah. Nah, jadi artinya enggak lama lah, enggak mengurangi jadwal tidurnya kita lah. Nah, kaidah pada tidur depan jam 12 dapat nambah kan. Ini pun masih lagi tak aku ngopi. Gitu aku dah hidup parah kan nih. Orang takut memang aku no status batur gitu. No kalau leng. Tahu aku ya pokoknya. Nah, jadi
Alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang udah lewat itu kita baca sedikit ya tentang akidah ringan-ringan lah, tauhid ya, kajiannya ringan-ringan aja lah, semudah-mudah. Nah kenapa? Nah karena jemaah buka kitab ini sebagai muqaddimah saja lah. Kalau kemarin itu kita tahu bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama periode di Makkah ini baginda Rasul yang dikuatin ada dua, yaitu akidah dan akhlak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Papa muda. Sila ama bajang. Ya kan Papa muda Rani, aman nih. Aku mau cari ama ya tahu ya. Nah, jadi itu yang kemarin kita sebut bahwa yang dikuatkan sama baginda Rasul dulu akidah. Nah cuman akidahnya baginda Rasul itu akidah yang begitu, akidah yang tidak cepat-cepat syirikan orang, enggak, tidak cepat-cepat amona apa rana beda sekali pelih dengan enggak. Akidahnya baginda Rasul itu akidah yang menyelamatkan orang. Akidahnya baginda Rasul itu memasukkan orang ke Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Nah itu diingat katanya. Jadi orang repot lelah sama Islam. Kadang ada orang muda yang ngulang dengan Islam hanya karena hal-hal sepele. Oh hati-hati. Nah jadi itu hati-hati. Nah kemudian berikutnya bagi julu kopi yuk. Ada kopi di rumah. Halo, pindah tempat jauh ya. Wah, insyaallah bagus, kena masih, kena mas. Nang kata kita ahang dia mau balikan. Bulan dia kelamar gue. Soalnya tuh nih rapat lah kan itu kan jadi mau udang ya insyaallah. Cukuplah. Nah jadi terima kasih banyak teman-teman KKP udah menyiapkan semuanya, masya Allah. Akhir lagi dah. Duh, kurang membayang udah ini. Selalu mereka udah datang ini kone mungkin. Nah jadi ada pertemuan yang udah lewat kita udah baca sungguh baginda Rasul itu memperkuatkan tauhid para sahabat pada waktu itu. Maka tidak heran kemudian seorang Bilal bin Rabah itu ketika Bilal bin Rabah itu disiksa sama majikannya. Bayangin teman-teman sekalian, tersiksa isi majikannya ngumpul kuningi saya andang atas ketika terik matahari yang sangat luar biasa hadap panas gitu. Ini doang nengker ngobrol coba lihat panasnya dengan ini dangingi kan hijau dah jalur. Apalagi di Mekah, di Mesir itu panasnya lebih parah yang di Mekah.
Bayangin, bena panas lengan atas, bena panas dari tanah itu, anginnya juga panas. Bukan sekedar itu, tetapi kemudian batu parana ditaruh batu itu di dadanya Bilal bin Rabah. Bena taruh batu, bena nandang atas, panas luar biasa. Ternyata masya Allah tabarakallah, imannya para sahabat itu sangat kuat. Bilal mengatakan apa? Ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Allah Esa, Esa, Esa. Ngono doang karena kenapa? Artinya didikan bagi Rasul tentang tauhidnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nanti nih gue salah gue dulu ke. Oke, boleh lah. Ayolah. La ilaha illallah. Imano karik-karik kenapa telah tangkat. Nah jadi begitu kurang lebih. Nah berikutnya pada malam hari ini insya Allah kita bersama-sama baginda Rasul itu menguatkan yang kedua kepada para sahabat. Setelah yang dikuatkan itu tauhid, keimanan para sahabat, maka baginda Rasul juga tidak kalah pentingnya juga. Apa itu? Yang dikuatkan adalah bagaimana akhlaknya kita. Akhlak itu perigi. Ini akhlak ini penting banget teman-teman sekalian. Makanya dijelasin dalam kitab itu, innal insan la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Nah jadi lekimi dahulu yang ketua. Ini apa katanya dijelasin sama para ulama tuh? Ada dua berdiri. Itu dijelasin sama para ulama, apa katanya? Manusia itu tidak yang bikin orang menjadi kafir itu bukan karena maksiat yang dibikin, enggak, tetapi yang ngebikin orang menjadi kafir itu apa diantaranya? Satu diantaranya karena tidak ada hormatnya kepada Allah, kepada baginda Rasul. Itu yang ngebikin orang keluar dari Islam. Nah, mana coba kita lihat teman-teman sekalian, yang namanya iblis sering kita sebut tuh. Iblis itu kan ibadahnya sungguh sangat luar biasa. Nah, tetapi kemudian mun bahasante dinara akhlakul iblis ini. Kenapa? Disuruh sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua makhluk pada saat itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis dengan sombongnya mengatakan, ya Allah, ndiku sujud kumbena. Saya lebih mulia, lebih agung, lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa? Adam diciptakan dari api, sedangkan saya Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Kata iblis, aku lebih hebat daripada Nabi Adam. Karena kesombongan iblis, karena pembahasan penuh darah akhlaknya iblis yang potong tendang dengan surga. Dan di ayat di hadis yang lain dijelaskan apa kata baginda Rasul? Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di akhirat, kata baginda Rasul, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi muntamili bertetangga kanca baginda Nabi era di surga. Berarti artinya kalau tetanggaan sama baginda Rasul, pertama baginda Rasul masuk surga. Berarti kalau tetanggaan sama baginda Rasul artinya apa? Orang itu masuk surga. Surga baginda Rasul paling tinggi. Artinya apa? Tetangga dari kita, tetangga kita baginda Rasul berarti kita tetangga paling tidak sanglip surganya dengan si ini yang paling dekat sama baginda Rasul. Siapa yang paling dekat sama baginda Rasul nanti di akhirat? Baginda Rasul enggak bilang yang apa tuh yang paling banyak tahajudnya, enggak. Baginda Rasul deh penangannya kata doi paling bagus sembahyang deh. Tetapi apa kata baginda Rasul? Yang paling dekat denganku, kata baginda Rasul, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Nah, lagu akhlak ini dek nabau kan bagus, amun dek terjaga sih bilang jelu. Artinya buah dari sholat, buah dari angkun teh ini ya.
Apa bedanya akhlak sama adab? Nah, memang akhlak sama adab ini ada para ulama mengatakan sama pada inu dara akhlak kalau konek dara adab lo konek pada. Tapi ada juga mengatakan akhlak sama adab beda. Kalau akhlak, kalau adab itu dilahirkan karena kebiasaan. Nah, tetapi kalau akhlak itu kenapa? Karena amal ibadah, karena pegoyan-pegoyan bagus yang dilakuin, itu yang melahirkan akhlak yang baik. Nah, artinya apa? Ternyata di sini baginda Rasul mengatakan yang membahasan teno yang bada itu baginda Rasul bahwa sesungguhnya, apa ngana? Sesungguhnya tidak cukup hanya sekadar kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tetapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Nah, sehingga akhlak lo luwe, akhlak ini banyak. Nah, iya makanya kata para ulama tuh in fatahul kitab fala tafutuhul mihrab wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Apa artinya? Kata para ulama, kalau kita tidak bisa berlomba-lomba dalam ilmu yang banyak, misal kita tahu masa bahasa kasar, kita tahu berdakwah, kita nggak punya ilmu banyak, kita sekolah kita nggak tinggi-tinggi amat. Nah, sekolah kita ya sekedar tamat-tamat lah misal. Nah, kita nggak terlalu hebat dalam bidang keilmuan, paling tidak fala tafutuhul mihrab, maka jangan kalah pada mihrab, pada ibadahnya. Amun ibadah tepas-pasan malik arak pilihan malik. Apa pilihan? Kalau ibadah pas-pasan, ilmu pas-pasan, paling tidak fala tafutuhul adab, maka jangan ketinggalan pada akhlak adabnya. Artinya dakak terjamak-jamak teman-teman sekalian. Kalau akhlak kita masih ada, itu pembahasan teno kangen itu sih dengan. Dan orang kalau akhlaknya bagus, sekalipun udah meninggal dunia tetap tersebut terbagus sih dengan. Nah, kawan meninggal dunia, baginda Rasul akhlaknya sungguh luar biasa. Sekalipun udah wafat, beliau selalu disebut Al-Maghfurlah Maulana Syekh, maha guru kita, kemudian pahlawan nasional kita di NTB. Itu beliau selalu disebut tentang kebaikan-kebaikan beliau. Nah, ya amonara dengan bagus akhlaknya, sekalipun udah meninggal dunia, selalu dikenang. Selalu dikenang sama orang. Selalu dikenang sama orang banyak. Nah, makanya kata beliau itu apa katanya tuh? Innamal mar'u haditsun ba'da fakun haditsan hasanan liman wa'a. Orang tuh kita ini bakalan jadi cerita untuk generasi setelah kita. Ita ini jemak montoh atawa nengkedang jadi cerita itu bagi siapa? Generasi setelah kita. Maka jadikan diri kita generasi yang baik supaya nanti kita diceritakan baik sama orang. Jadi orang kalau berakhlak itu sekalipun dia udah meninggal dunia tetap disebut kebaikannya. Ketika disebut kebaikannya, iya toh namu pahala. Dah kan mati ini. Sekalipun udah meninggal dunia, kalau disebut kebaikannya ngelek pahala tiba ya. Tetapi lihat kalau orang nggak punya akhlak, masih hidup aja puji ya mati sedengan. Jangan dialut telepon apa baca pojor dengan. Kenapa? Bukan karena dia macam-macam deh. Gagah ya lo kena ini lagu akhlak ke kita ande kelu dengan. No ya. Artinya apa teman-temanku sekalian? Penampilan kita sekalipun begini-begini nggak jadi masalah. Tetapi yang penting akhlak kita perbaiki dengan baik. Nah, mau bagus akhlak teh insyaallah kangen itu sih dengan. Macam cara orang untuk apa namanya demen nama kita. Kalau bagus akhlak kita. Nah, apalagi Malik bena sugi, bena gagah, bena pinter, bena bagus akhlak. Lah budang Anda menang. Ini kadang kebalik hujan ya. Kan hujan aja basi dendang aku betul. Nah, kadang dengan B. Kadang-kadang kebalik dengan Anda. Ya, nganuka. Intinya teman-teman sekalian, akhlak ini juga tidak kalah pentingnya. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah yang diajarkan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka akhlak ini diantaranya apa? Akhlak yang paling gampang gati mau itu pahala mudah-mudahan nih. Kalau baginda Rasul nyebutnya dalam sebuah riwayat tuh tabassamuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum-senyum li sematon jarin teh batu-batu. Kita senyum doang itu sedekah. Dia itu sedekah. Kalau guna keruana kok senyum. Oh, itu aja. Tapi mau bilang goblok senyum geng. Mau keruana kita senyum. Maksud kita gimana? Maksudnya Islam itu membahasa jamaah gampang banget. Kalau kita pengen dapat ganjaran pahala dari Allah Ta'ala, daka selain kita ada orang susah payah tahajud cakep lagu neta bau tahajud, paling tidak kita senyum aja dengan wajah yang baik aja, dengan wajah yang demen nama orang, itu dihitung ibadah yang sangat luar biasa. No, saking kerennya Islam, no, sederhana dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-temanku sekalian, ini banyak akhlak-akhlak yang bakalan kita bahas lah. Bagaimana akhlaknya para sahabat kepada baginda Rasul, seperti apa kira-kira akhlak para sahabat kepada baginda Rasul. Kira-kira para ulama kepada ulama yang lain bagaimana akhlaknya. Terus amonaita pada padanta ngumbe akhlak ta mun barang-barang kita. Akhlak kita sama orang tua bagaimana kira-kira. Itu akhlak-akhlak yang begitu itu sangat penting. Itu kalau tidak khilaf salah satu di antara salah seorang ulama. Ini contoh ya. Jadi sekali lagi ini kita pengen bilang tuh bahwa akhlak itu salah satu di antara hal-hal yang sangat penting. Daga mohon maaf, daka terdengan darah. Daka neta berdang ilmu. Tapi kalau akhlak kita baik pasti cap kita bagus sih dengan. Anggap itu lo bagus ya karena luar biasa. No. Dan tuh orang kalau orang udah meninggal dunia begitu, oh insya Allah dicap bagus kok sama orang banyak. Nah, maka akhlak ini sangat-sangat penting untuk kita jaga. Nah, kenapa kita jaga teman-teman sekalian? Barasi buru, no ya paling tidak kita belum bisa berlomba untuk kencang tahajud sama orang yang gemar tahajud gitu. Kita masih belum bisa kencang sama orang yang sering ke masjid gitu. Paling tidak amalin akhlak yang baik. Akhlak udah bagus. Makanya itu bukan orang keren. Ketika misalnya ada orang katakanlah orang nakal, orang telah, dia ahli ibadah, pacu ibadah. Kalau cuek sama orang yang nakal itu, dia belum hebat itu. Nah, ubasan tuh, sombong ya, anggap diri saudara kayak walau kadi ini jangan, ini dia ini. Kalau akhlaknya baginda Rasul itu menyelamatkan orang dari neraka ke surga. Bukan mendorong orang dari neraka langsung ke neraka lagi, enggak. Bukan ngedorong orang yang belum neraka masuk ke neraka, enggak. Makanya kalau pengen lihat ahli surga itu biasanya senyum dia. Kenapa ahli surga itu darah dengan talonate, darah dengan semuanya senyum. Kenapa? Menikmati bagaimana Allah membalas apa yang sudah dilakukan di dunia. Nah, kamu udah kita dengan jarang senyum apalagi ini namin damruan tada aja. No, oh bukan dia tuh. Bukan begitu akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul itu sama sahabat tuh senyum, sama musuh tuh senyum. Apalagi bersama sahabat. Makanya tuh dijelasin tuh, selupa apa kata syairnya. Itu orang kalau udah ada apa tuh, kalau pertama kali ketemu sama baginda Rasul, pasti dia itu pembahasan tuh target ya. Kenapa target? Saking wibawanya baginda Rasul. Tetapi kalau udah habahu katanya. Jadi kalau orang yang udah dekat sama baginda Rasul, melena ndak napisah sama baginda Rasul. Saking akhlak baginda Rasul sangat-sangat luar biasa kepada para sahabat. Dan sahabat pun begitu. Makanya ternyata waktu itu ya ada sahabat namanya Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat yang sangat luar biasa. Tiba-tiba pada suatu malam beliau tidur sama istrinya. Tiba-tiba ketika tinduk barang sanina ngaruh ngamba Abu Bakarin. Ngaruh nangis lah apa. Ditanya ada apa? Padahal dia barang sanina akan tinduk. Lagu ternyata
Nangis Abu Bakar. Ada apa Abu Bakar? Katanya diam Abu Bakar. Sugul Abu Bakar tiba teras, nangis mereka Abu Bakar. Kenapa begitu? Ternyata tadi siangnya Abu Bakar tuh nggak sempat ketemu sama baginda Rasul. Nangisnya kenapa? Karena kangen kepada sosok agung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking begitu sahabat itu kangennya sama baginda Rasul. Apa yang bikin sahabat itu saking kangen sama baginda Rasul? Di antaranya adalah karena akhlak baginda Rasul kepada sahabat yang sungguh sangat luar biasa. Nah, adik-adik teman-teman sekalian, akhlak inilah yang bikin orang menjadi keren. Nah, akhlak ini yang bikin orang makin dicintai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini yang bikin orang tuh sekalipun udah meninggal dunia, tetap ibadahnya terus dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dihitung tetap? Kenapa? Karena tetap tersebut kebaikannya sih dengan duit. Nah, maka teman-temanku sekalian, begitu juga kita, sekalipun kita jamak-jamak penampilan begini, itu nggak apa-apa. Kepada dan di Baturku di Mesir nih, kepada teman-teman kami di Mesir ketika belajar di Azhar, mungkin paranda selepu ngadu songko di Azhar, enggak semua pakai songko, bahkan banyakan yang nggak pakai songko di Azhar, di Mesir lah. Bagaimana? Momen tabunya buat ya, mungkin kita sebut ndak telah, sindena telah, cuman begitulah modelnya. Ada kanan teman kita, ini kakak labina, mama, guntingan, pembahasan ini guntingan paling telah wah itu, guntingan, darah kita aku guntingan gini, nomor ya batur itu. Oh dosen kadang jelasan, iya nggak nih beset di mudingan, bener kau tahu sih kayak aja dengerin. Wallah alam lah, udah mau ngapal berarti nggak dengan ide. Tetapi masya Allah akhlaknya tapi keren, akhlaknya bagus. Bagaimana akhlaknya? Mau tanya Quran menggeropet kang Quran ini, mau berit ke cerita no santar sedang itu. Padahal penampilannya nggak maksudnya. Penampilannya ya enggak dia nangannya setelah ke berita nonde. Tetapi masya Allah akhlaknya dijaga benar. Nah kenapa? Karena paham betul bahwa yang bikin orang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bikin orang makin dekat sama baginda Rasul, bukan hanya ibadah yang dilakuin, enggak. Salah satu diantaranya juga apa? Akhlak yang ada pada diri seseorang. Maka teman-teman sekalian, biar kepada ada yang pergi. Akhlak kita ketika duduk sama teman bagaimana? Sing ngono. Amun teleka ngombe akun teh. Amun misalnya pergi ke sini ke situ, bagaimana kira-kira akhlaknya baginda Rasul itu? Nah, yang begitu gitu itu insya Allah kita bakalan tahu, dan itu ada yang bagaimana kemudian akhlak-akhlak tersebut, akhlak kita bersama pasangan bagaimana, yang perempuan sejatinya kepada suaminya seperti apa, yang laki-laki kepada istrinya sejatinya seperti apa kira-kira akhlak kita. Nah kenapa? Ini yang bikin hidup kita tenang. Jadi mohon bagus akhlak ya. Jadi kalau akhlak kita di suatu tempat itu bagus, insya Allah akan narak polisi aman itu. Maksudnya ada polisi yang aman-aman orang yang misalnya nauzubillah yang macam-macam lah pokoknya. Bahkan inula aras kenoan aman. Kenapa aman? Karena akhlak itu yang bagi kita aman. Nah maka teman-teman sekalian, itu kurang lebih muqaddimah bagaimana kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan akhlak yang baik di antara para sahabat, dan itu kita contohin pelan-pelan insya Allah. Nah selebihnya kita ke tanya jawab, silakan. Nanti kalau ada pertanyaan dari Facebook silakan bacakan kita, atau mungkin Facebook yang udah lewat itu nggak apa-apa, dicek coba kalau ada pertanyaan nanti kita jawab. Karena udah 2 kali pertemuan, mohon maaf teman-teman yang di Facebook, mohon maaf ya kita nggak sempat jawab yang kemarin itu. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita untuk menjawabnya insya Allah. Oke, silakan, mungkin ada yang bertanya dari teman-teman.